Semuanya, perkenalkan namaku Aulia Zara dengan NIM 1412402770 dari kelas EMK Strategi Internasional. Nah, pada kali ini aku akan mempresentasikan hasil makalah yang sudah aku tulis, yang judulnya itu adalah Analisis Kegagalan Strategi Internasional Nokia dalam mempertahankan pasar smartphone di Indonesia. Nah, di presentasi kali ini aku akan membahas mulai dari profil perusahaan, kemudian analisis internal eksternal, faktor utama kegagalan, serta pembelajaran apa sih yang dapat diambil dari hasil analisis tersebut. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama terkait profil perusahaan. Nah, jadi Nokia itu pada awalnya merupakan perusahaan asal Finlandia yang didirikan pada tahun 1865. Nah, awalnya Nokia ini tuh bergerak di bidang industri kertas. Namun seiring berjalannya waktu, Nokia itu melakukan diversifikasi ke berbagai bidang seperti karet, kabel, bahkan hingga ke bidang elektronik. Nah, masuk ke tahun 1980, Nokia itu mulai fokus pada telekomunikasi dan berhasil menjadi produsen ponsel terbesar di dunia, bahkan di Indonesia, dengan pangsa pasar global itu lebih dari 40%. Nah, bahkan untuk selama 14 tahun berturut-turut, Nokia itu berhasil menduduki posisi teratas dalam bidang telekomunikasi ini. Tapi sejak terakhir itu sekitar tahun 2012, pangsa pasar Nokia itu mulai menurun drastis, termasuk yang ada di Indonesia. Nah, upaya kerjasama dengan Microsoft melalui Windows Phone itu tuh ternyata juga tidak berhasil untuk menyelamatkan posisi Nokia yang saat itu sedang terpuruk. Pada akhirnya, bisnis ponsel Nokia ini tuh diakuisisi oleh Microsoft, yang kemudian dilanjutkan oleh HMD Global, yang pada akhirnya pun produksi smartphone Nokia ini diputuskan untuk benar-benar dihentikan oleh HMD Global. Oke, kemudian yang kedua ada analisis lingkungan internal. Di sini kita membahas dulu seperti kekuatannya. Kurang lebih Nokia itu memiliki kekuatan seperti merek yang sangat kuat, kemudian ada keahlian teknologi yang sangat tinggi, serta portofolio produk yang begitu beragam. Tapi Nokia ini tuh juga memiliki kelemahan yang cukup signifikan. Salah satunya adalah merupakan kesalahan strategi. Jadi pada saat itu Nokia ini tuh benar-benar bergantung pada sistem operasi Symbian dan terlambat mengikuti tren smartphone layar sentuh yang pada saat itu sedang berkembang sangat pesat. Selain itu, Nokia itu juga menghadapi masalah terkait ketidakefisienan operasional dan struktur organisasi yang kurang fleksibel. Jadi pengambilan keputusannya itu menjadi sangat lambat dan bertele-tele. Nah, secara keseluruhan sendiri, meskipun memiliki kekuatan yang besar, kelemahan internal yang sudah aku sebutkan tadi itu lebih mempengaruhi Nokia dalam kemajuan perusahaannya lah. Jadi dia tuh benar-benar menghambat Nokia dalam bersaing di pasar smartphone yang saat itu tuh berkembang sangat pesat. Nah, kemudian dari sisi analisis lingkungan eksternal, di sini kita membahas dulu terkait peluang. Nah, jadi pada tahun tersebut sebenarnya peluang smartphone itu sangat tinggi, karena waktu itu kan memang benar-benar ada pertumbuhan pesat pasar smartphone dan pengembangan teknologi digital yang semakin pesat juga. Nah, tapi ancaman yang dihadapi pada saat itu tuh juga sangat besar, terutama pada saat itu tuh mulai muncul iPhone dan Apple di tahun 2007 yang mengubah konsep smartphone itu menjadi berbasis layar sentuh atau touchscreen dan juga aplikasi. Nah, selain itu, Android pun mulai berkembang sangat cepat dan digunakan oleh banyak produsen seperti misalnya Samsung, sehingga persaingan di telekomunikasi pada saat itu tuh benar-benar menjadi semakin ketat. Nah, di sini juga ada perubahan preferensi konsumen yang menjadi tantangan, di mana pengguna itu lebih memperhatikan pengalaman penggunaan aplikasi maupun desain modern yang disajikan oleh ponsel-ponsel lain. Nah, sayangnya Nokia itu bisa dibilang tidak mampu merespon perubahan ini dengan cepat dan tepat gitu. Nah, kemudian kita masuk ke awal kegagalan. Nah, di awal kegagalan Nokia itu sendiri terjadi sekitar mulai dari tahun 2007 sampai 2011, di mana ketika industri itu mulai beralih ke smartphone modern. Nah, Nokia ini tuh dia tuh nggak mau beralih ke sistem yang sama kayak Samsung, iPhone, dan lain sebagainya. Sedangkan si Nokia ini tuh malah memilih untuk bertahan dengan sistem Symbian, yang dimana sistem Symbian itu sudah ketinggalan zaman, sehingga
Nokia ini tuh tidak mampu bersaing dengan Android maupun iOS pada masa itu. Nah, akhirnya tahun 2011 CEO Nokia pada tahun itu tuh mengeluarkan memo yang berisi burning platform, yang dimana memo ini tuh menyatakan bahwa memang Nokia itu telah tertinggal jauh dari para pesaingnya. Nah, sebagai respon dari kegagalan tersebut, Nokia itu sebenarnya bekerja sama dengan Microsoft dan menggunakan Windows Phone tersebut. Nah, tapi keputusan ini tuh justru malah mempercepat penurunan Nokia karena ekosistemnya malah justru menjadi semakin lemah. Nah, masuk ke poin selanjutnya, itu ada faktor utama penyebab kegagalan, di mana yang pertama itu adalah kesalahan strategi teknologi, yang dimana tadi Nokia memang terlalu lama menggunakan Symbian dan tidak mengadopsi sistem Android. Yang kedua itu adalah lambatnya inovasi, terutama dalam teknologi layar sentuh dan pengalaman pengguna, yang dimana di saat itu adalah menjadi poin penting yang dicari oleh para pengguna produk. Kemudian yang ketiga adalah masalah budaya dan manajemen organisasi, di mana Nokia ini memiliki manajemen yang kurang responsif terhadap perubahan pasar. Kemudian keempat itu ada kegagalan dalam membangun ekosistem digital, padahal di era smartphone ekosistem itu aplikasi yang sangat penting. Nah, kelima itu adalah keputusan kerjasama dengan Microsoft yang kurang tepat. Nah, di sini Windows Phone tuh tidak mampu bersaing seperti yang aku katakan sebelumnya. Justru malah Windows Phone itu membuat si Nokia ini tuh makin terpuruk dengan lebih cepat lagi. Terakhir adalah upaya kebangkitan melalui HMD Global yang juga tidak berhasil karena tidak mampu menghadirkan inovasi yang cukup kuat. Nah, mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di presentasi kali ini. Terima kasih sudah menonton, dan